Ya, kita lanjutkan kembali ya mengenai alasan penggunaan logika fuzzy. Ya, jadi konsep dasar logika fuzzy itu adalah logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan ya. Jadi fungsinya itu adalah dia menggambarkan ketidakjelasan. Nah, jadi logika fuzzy ini merupakan peningkatan dari logika boolean ya. Seperti kita ketahui logika boolean itu kan nilainya ini ya, kalau nggak nol ya satu gitu ya, kalau nggak benar salah, hitam atau putih seperti itu. Nah, jadi logika fuzzy ini menggantikan kebenaran boolean dengan adanya dengan tingkat kebenarannya kita lihat. Jadi ada nilai yang berada di antara 0 sama 1 itu ya, atau ada nilai antara hitam atau putih seperti itu. Nah, alasan penggunaan fuzzy, jadi dia itu mudah dimengerti ya, konsep matematisnya sangat sederhana, sangat fleksibel, kemudian memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian yang lagi ya alasannya ini ya dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan gitu ya. Nah, itu ya alasan-alasan kenapa orang menggunakan logika fuzzy. Nah, kita lihat perbedaan himpunan Kripps dengan fuzzy. Kita lihat seperti ini ya. Nilai keanggotaan suatu item X pada himpunan A ya ditulis seperti ini memiliki dua kemungkinan. Satu berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nol berarti bahwa suatu item itu bukan anggota ya. Ini kayak kita belajar matematika diskrit kemarin. Nah, seperti ini, saya punya semesta. Semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita punya himpunan A ya. Himpunan A itu ada 1, 2, 3. Dan himpunan B 3, 4, 5. Nah, bisa kita katakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A itu bernilai 1, ya kan? Karena 2 itu adalah elemen dari A. Kemudian nih, nilai keanggotaan 3 pada himpunan A itu bernilai 1 ya, karena 3 itu adalah himpunan A. Nah, coba kita lihat nih. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A itu bernilai 0 karena 4 itu bukan bagian dari A. Seperti itu ya, ini adalah contoh himpunan Kripps. Jadi nilainya itu ya kalau nggak 0 ya 1 gitu kan ya, kalau salah atau benar, 0 atau 1, hitam atau putih seperti itu. Itu adalah himpunan Kripps ya, himpunan tegas. Nah, beda dengan fuzzy. Fuzzy itu seperti ini. Nah, misalnya ya, kita punya variabel umur ya dibagi dengan 3 kategori. Yang pertama ini ada ya, muda. Muda itu bisa kita katakan bahwa di bawah umur 35 tahun. Paruh baya itu kan antara umur 55 sama 35 ya. Nih. Antara umur 55 sama 35. Kalau tua itu berarti lebih dari 55. Nah, misalnya seperti ini ya, kita ada orang itu usianya 34 tahun. Nah, kalau dia umur 34 tahun, bahwa sih kita katakan dia itu adalah muda ya, karena kan tadi muda katanya itu adalah umur di bawah 35 tahun itu adalah muda. Nah, sehingga kalau ada orang yang umurnya 34 tahun, bisa kita katakan bahwa itu adalah muda dengan nilainya itu adalah 1 ya kan ya. Nah, misalnya ada orang yang umurnya 35 ya, umurnya 35. Maka kita katakan ya, dia itu tidak muda. Tidak muda kan. Nah, jadi himpunan ininya ya, nilainya bahwa dia itu kalau dia umur 35 kalau dikatakan muda berarti dia 0, artinya dia bukan muda gitu. Jadi kepercayaannya itu adalah 0. Nah, misalnya ada orang umur 35, maka bisa kita katakan dia itu adalah paruh baya ya, bernilainya adalah 1 karena orang paruh baya itu kan nih, kita lihat nih dari grafiknya katanya umur paruh baya itu dari 35 sampai 55 di mana nilai fuzzy-nya itu adalah 1. Berarti niscaya bahwa dia itu betul ya paruh baya nih. Misalnya ada orang umur 35, kalau kita lihat di selang yang nilai muda ini ya, dia itu 0 gitu, 0 di sini. Kemudian kita lihat lagi ya di sini ada seorang yang umurnya 35 tahun kurang 1 hari,
maka ia dikatakan tidak parubaya ya, tidak parubaya ya, karena katanya parubaya itu umurnya ini dari 35 ya ke atas. Nah ini ya, ini contoh dari, misalnya ini lagi kita lihat, apabila ada seorang umurnya 55 tahun, apakah dia dikatakan tidak tua? Tidak tua. Nih, katanya kalau umur 50 lebih besar dari 55 itu adalah tua. Kalau dia umurnya tepat 55 gimana? Dia dikatakan tua atau tidak? Nah, jadi di sini nilainya di sini tua 0 ya, karena dia belum masuk tua. Nah, bagaimana kalau ada orang yang kayak gini nih, 55 tahun lebih dari setengah hari? Apakah dia dikatakan tua? Nah, kalau di sini dia dikatakan tua, karena nggak adil ya. Padahal kan dia baru setengah gitu kan ya. Baru setengah gitu, 55 tahun setengah hari itu kan langsung dikatakan tua. Nah, kadang ini nggak adil ya. Jadi makanya kita memerlukan di sini yang namanya logika fuzzy untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ya tadi ya. Misalnya ada orang 55 tahun umurnya, dia itu dikatakan tua kalau seandainya besar dari 55 tahun. Nah, kalau ada orang umurnya 55 tahun setengah hari, tetap juga dikatakan tua gitu kan. Padahal dia kan baru 55 tahun setengah hari ya, belum dikatakan tua-tua banget. Nah, ini makanya kita memerlukan logika fuzzy untuk menggambarkan ketidakjelasan ini bagaimana. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan kasus-kasus ini tadi ya dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, bisa seperti ini, bisa dilihat dari data ini ya. Misalnya kita punya contoh himpunan tegas ya, dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya kita punya X. X itu ini ya, umur ya, 5, 10 tahun, 20 tahun, sampai 80 tahun adalah Cripps set usia dalam satuan tahun. Kemudian ini ada ukurannya ya, balita, dewasa, muda, tua, dan 4 fuzzy set yang merupakan subset dari X. Nah, pada logika fuzzy, kita kenal dengan namanya derajat keanggotaan ya, kita lihat di sini. Nah, kalau balita kan di bawah 5 tahun ya. Nah, kalau ini selang umurnya 5, 10 nih. Jadi sehingga nilainya 0 semua. Artinya derajat keanggotaan balita itu kalau seandainya di umur 5, kalau di set usia 5 tahun berarti 0. Artinya ya balita itu bukan di set usia 5 tahun. Terus kemudian di 10 tahun 0. Artinya balita itu nggak masuk di set usia 10 tahun seperti itu ya, ini 0. Nah, ini ada dewasa. Dewasa itu derajat keanggotaannya, dewasa itu kan dari usia berapa ya? Dari usia 22 lebih ya. Nah, di sini dewasa kalau di set usia 5 tahun ya dia nggak masuk kan, makanya kita kasih derajat keanggotaannya itu adalah 0. Kemudian dewasa di set usia 10 tahun 0 ya, karena kan orang dewasa bukan di usia 10 tahun. Nah, di usia 20 tahun bagaimana? Nah, karena kan misalnya ya, misalnya seperti ini kalau saya gambarin ya, misalnya dewasa itu mulainya usia 22 tahun misalnya kan. Nah, kalau ada orang yang usianya 20 tahun gimana? Nah, jadi misalnya kalau usia 22 tahun berarti kita kasih dia nilai 1 derajat keanggotaannya. Kalau usia 20 berarti kan dia sudah mau mendekati 22 ya, artinya dia sudah mau mendekati dewasa, sehingga kita beri dia nilai keanggotaannya adalah 0,8 seperti itu. Bagaimana kalau usianya 17 misalnya gitu kan ya? Ya kita kasih aja derajat keanggotaannya 0,6 artinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung bilang misalnya kalau ada ketentuan ya, misalnya usia dewasa itu adalah 22 tahun. Bagaimana kalau ada orang yang usianya 20 tahun? Kita nggak mungkin dong bilang dia itu masih remaja gitu kan ya. Padahal kan dia sudah mendekati dewasa. Jadi kita bisa bilang seperti ini, usia 20 tahun
sudah dewasa dengan derajat keanggotaan 0,8 ya, artinya dia sudah hampir mendekati dewasa ya, dengan derajat keanggotaan 0,8. Misalnya kalau usia 22 dia itu dikategorikan dewasa ya dengan derajat keanggotaan 1, artinya 1 ya pasti dia dewasa gitu kan ya. Kalau 0,8 jadi dia mendekati seperti itu. Ya berarti yang kayak gini tuh bisa menerjemahkan misalnya agak dewasa ya, agak dewasa berarti ya sekitar 0,8 seperti itu. Ya kita balik lagi seperti ini ya nih. Misalnya ketentuannya usia 22 ke atas itu dewasa. Berarti kalau di set usia 30 kita kasih 1, artinya niscaya dia tuh dewasa di umur itu ya. Di set usia 40 kita kasih 1. Set usia 50 kita kasih 1. Artinya memang usia dewasa itu ini ya, usia dari 22 ke atas seperti itu. Jadi kita kasih nilai keanggotaannya 1. Ya, muda itu berapa ya? Muda itu mungkin adalah nilai ini ya, di mana derajat keanggotaannya, misalnya kalau muda itu adalah usia kalau umurnya 5 tahun, usianya dari ini ya, kurang dari 20 tahun. Nah, kurang dari 20 tahun itu dikatakan muda. Maka umur yang kurang dari 20 tahun kita kasih derajat keanggotaannya 1 ya, 1. Nah, bagaimana kalau dia 20 tahun gitu kan ya? Batasnya ya kita kasih 0,8 karena ya dia masih kita katakan muda tapi derajat keanggotaannya adalah 0,8 gitu. Bagaimana 30 tahunnya? Jadi itu masih kita katakan muda dengan derajat keanggotaannya 0,5 dan terus seperti ini. Nah, tua itu dikatakan berapa sih umurnya? Jadi 70 ke atas itu dikatakan tua, sehingga di set usia 70 sama 80 kita kasih nilai derajat keanggotaannya itu adalah 1 gitu. Nah, bagi dengan 60 kan masih dikatakan dewasa ya. Jadi untuk dikatakan tua ya kita kasih aja derajat keanggotaannya 0,8. Kemudian di set usia 50,6 seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari logika fasi ya. Himpunan fasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ya, muda, parubaya, tua ya, kalau seandainya kasusnya seperti ini tadi ya, 55 tahun lebih setengah hari udah dikatakan tua, padahal dia baru memulai. Jadi tidak adil rasanya kalau kita langsung katakan tua gitu kan, padahal baru 55 tahun setengah hari. Nah, jadi kita memerlukan himpunan fazi ya. Nah, ini adalah penyelesaian dari yang permasalahan tadi ya. Nah, misalnya ini untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk ke dalam dua himpunan yang berbeda. Misalnya kita punya tadi ya muda, parubaya, terus ada juga ini muda, parubaya sama tua. Nah, misalnya seperti ini kita bikin ya himpunan fazi seperti ini. Jadi orang yang dikatakan muda itu adalah dari umur kurang dari berapa sih? Ini ya misalnya dari umur 0 sampai 35 tadi ya. Nah, misalnya ini kita bikin ini ya, kita punya himpunan fazi ini. Jadi orang yang dikatakan muda itu adalah orang yang umurnya itu dari 0 sampai 25 gitu kan ya. 0 sampai 25 itu kita katakan muda, sehingga derajat keanggotaannya itu adalah 1. Nah, jadi kita bikin sini 0 sampai 25, gambar seperti ini. Jadi di dalam himpunan fazi itu ada beberapa jenis ini ya, bentuk. Ada yang seperti ini, yang namanya segitiga. Kemudian ini ada yang trapesium ya, nanti akan dibahas. Nah, jadi kita bisa menggambarkan himpunan fazi dengan metode trapesium seperti ini. Misalnya kayak ini ya, yang himpunan fazi muda dari 0 sampai 25 itu bisa kita katakan dia ini adalah muda dengan derajat keanggotaannya 1. Nah, kayak sini garisnya dari 0 sampai 25, garisnya lurus kayak gini 1. Nah, kemudian 25 setelahnya itu
bisa berangsur-angsur turun. Misalnya orang yang usianya 27 ya misalnya, kalau kita katakan muda, derajat keanggotaannya 0,8 seperti itu. Orang dan seterusnya sampai umur 45. Jadi saat dia usia 45, itu udah nol, nggak bisa lagi dikatakan muda. Jadi derajat keanggotaan 45 kalau apakah dia muda kalau di usia 45, maka derajat keanggotaannya itu adalah nol. Jadi kalau kita lihat dari himpunan fase seperti ini ya, kalau kita lihat umur 45 ini dia itu berpotongan ya, jadi dia itu berpotongan di ini himpunan muda sama parobaya. Jadi kalau kita tulis di sini, kalau menurut gambar tadi ya, jadi kalau usia 45, kalau kita mau bilang dia itu muda, derajat keanggotaannya itu adalah ini ya, 0. Nah ini 45 kalau kita lihat di himpunan fazenya muda, yaitu 0. Kalau kita lihat di himpunan fazinya parobaya, 45 ini derajat keanggotaannya adalah 1 ya. Kalau kita bilang dia muda, himpunan ini ya derajat keanggotaannya 0. Kalau kita bilang parobaya derajat keanggotaannya 1 seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang usia lainnya, misalnya misalnya kayak ini ya, 35 ya, misalnya lagi yang kira-kira. Nah ini ya contohnya, misalnya ada orang yang umurnya 40 ya, 40 ini 40. Nah pada himpunan fazi muda, dia itu derajat keanggotaannya ini 25 ya nih, 0,25 sorry. Nih, untuk orang yang umurnya 40 di himpunan fazinya muda, yaitu ini nilai derajat keanggotaannya adalah 0,25. Nah, pada himpunan fazi untuk parobaya, kalau orang umur 40, ya, jadi derajat keanggotaannya adalah 0,5, sehingga itu cenderung berarti ya nilainya itu adalah ke arah parubaya seperti itu. Lihat lagi nih, ada orang usia 50 ya, orang usia 50. Kalau dia di dalam himpunan fazinya parubaya, nilainya itu adalah 0,5. Kemudian kalau seandainya di himpunan fazinya yang tua nih, usia 50 itu adalah 0,25, sehingga usia 50 itu berarti cenderung ke arah parubaya seperti itu, karena derajat keanggotaan di himpunan parubaya itu lebih tinggi ya untuk 50 ini, seperti itu. Nah ini ya contohnya ya, seseorang yang berusia 40 tahun masuk dalam kategori himpunan muda dengan nilai keanggotaan 0,25. Tapi juga masuk ke dalam himpunan parobaya dengan nilai keanggotaan 0,5. Nih, seorang yang usianya 50 ya, kalau dia ini masuk dalam himpunan parubaya dengan nilai derajat keanggotaannya 0,5, dia juga masuk dengan himpunan tua yaitu 0,25 seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat dia ini masuk ke himpunan tua dengan ini nilai derajat keanggotaan 0,25. Tapi kalau masuk di parubaya, dia itu derajat keanggotaannya 0,5, berarti dia cenderung ke parubaya seperti itu. Nah, ini jika suatu item X mempunyai derajat keanggotaannya 0, artinya item tersebut tidak menjadi anggota himpunan. Jadi kalau seandainya misal kayak tadi ya, kita contoh seperti ini, misalnya kayak ini 45 di himpunan fazi muda, derajat keanggotaannya 0, artinya ya item umur 45 tadi dia tidak menjadi anggota di himpunan fazi muda seperti itu. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan tadi ya derajat keanggotaannya 1, artinya item tersebut menjadi anggota penuh pada himpunan A. Contohnya seperti ini tadi. Dari usia 0 sampai 25 ya derajat keanggotaannya 1 pada himpunan fazi muda, artinya ya dia itu menjadi anggota penuh ya di himpunan fazi muda. Jadi bisa kita bilang bahwa umur dari 0 sampai 25 itu muda gitu kan, yaitu anggota penuh di himpunan fazi muda.
Nah, selain contoh umur tadi, bisa lagi contohnya kayak suhu ya, panas, hangat, dingin. Nah, seperti itu. Misalnya seperti ini kita punya himpunan fazi, misalnya dingin, dingin itu bisa kita katakan derajat keanggotaannya itu 1 kalau suhunya itu derajat dari 0 sampai 15, maka derajat keanggotaannya 1, artinya dia menjadi anggota penuh ya untuk himpunan fazi. Jadi bisa kita bilang bahwa misalnya suhu 5 derajat itu dikatakan dingin dengan derajat keanggotaan 1. Jadi dia anggota penuh himpunan fazi itu dingin. Bisa kita lihat seperti ini. Misalnya kita punya ya kira-kira lah ya. Ada ini ya suhu 17. Suhu 17. Nah, ini kan perpotongannya dia bisa masuk dingin, bisa masuk sejuk gitu ya. Nih, 17 di sini ya. Kita lihat di sini. 17. Berarti dia di tengah-tengah ya. 17 ya dia bisa 0,5 derajat keanggotaannya 0,5 bisa dingin, 0,5 atau 0,5 sejuk bisa juga. Atau yang contoh lain lagi ya. Nah, ini anggap aja ini ya. Anggap aja ini misalnya kira-kira berapa ya? 18 lah ya, kira-kira 18 nih. Sini. Nah, di sini di himpunan fazi dingin, kita lihat di sini ya, kira-kira nilai keanggotaannya itu adalah 0,2 ya, kira-kira lah, kira-kira ya. Atau saya gambarin aja ya biar jelas. Soalnya di sini kita punya himpunan fazi ya, misalnya ini derajat keanggotaan dari 0 sampai 1. Soalnya kita punya suhu dingin ya. Suhu dingin itu dari 0 sampai 15. Dari 0 sampai 15 ini nilai keanggotaannya 1 ya. Kemudian yang turun sampai 20 ya. Nah, ini dingin. Kemudian ada yang namanya himpunan sejuk ya, dari 15 sampai 25. Nah, ini sejuk. Nah, ya, keanggotaan penuhnya yang nilai 1 ini oke, sorry saya gambarin lagi biar bagus sedikit. Sama-sama di 1. Nah, ini ya. Oke. Misalnya kita bilang ya, misalnya saya punya suhunya itu adalah 13. Nah, 13 ini nilai derajat keanggotaan dingin. 13 ini derajat keanggotaan dinginnya. Jadi ya kita bisa bilang dingin. 13 itu derajat keanggotaannya 13 ini berapa? Ayo, berapa? Berapa nilai derajat keanggotaan untuk suhu 13? Kalau berdasarkan dari himpunan fazi yang kita gambarkan ini, suhu 13 kan berada di sini ya. Nah, suhu 13 ini derajat keanggotaannya berapa kalau di himpunan dingin? Berapa nilai derajat keanggotaan untuk suhu 13 ini? Kalau dia himpunan dingin di sini berapa? Halo? Berapa untuk yang di sini dingin? Derajat keanggotaannya berapa untuk himpunan fazi yang dingin kalau suhunya 13 ini? Oke, nggak ada yang masalah di chat aja ya. Oke, kalau kita katakan sejuk ya, misalnya kalau kita sejuk, derajat keanggotaan suhu 13 kalau kita katakan sejuk, nilainya berapa? Kalau untuk suhu 13 kalau kita katakan sejuk,
itu dia derajat keanggotaannya berapa? Halo? Berapa? Kalau kita katakan kita punya suhu 13. Kemudian kalau lihat dari himpunan fazi ini, kita katakan dingin ya, ini berarti derajat keanggotaannya berapa nih? 1 ya. Kalau sejuk mana? Apakah dia masuk nggak? Masuk nggak dia ke dalam sejuk kita ya? Berarti kita kasih itu. Coba lagi, satu lagi. Misalnya ada suhu ya, ada suhu anggap aja 18. Anggap aja ya 18. Kita mau bilang dia itu dingin. Berapa sih derajat keanggotaan 18 kalau dia itu dingin? Nah, kita lihat di sini, ini 18 ya. Aja 18. Tarik ke atas untuk kita lihat di kalkulasi untuk yang dingin ya. Tariknya di sini ya kira-kira 2,2 lah. Sehingga kita bisa bilang bahwa suhu 18 derajat keanggotaannya itu adalah 0,2 untuk kalau dia dingin. Terus kemudian kita lihat lagi 18, ternyata 18 ini dia masuk ke dalam himpunan fazi sejuk. Nah, tarik atasnya segini. Ini 18 sekitar 0,8. Di sini sejuk untuk 18, yaitu adalah nilainya adalah 0,8 untuk derajat keanggotaannya itu adalah 0,8 untuk sejuk. Jadi kita bisa bilang bahwa suhu 18 itu bisa kita kategorikan dingin dengan derajat keanggotaan 0,2. Suhu 18 bisa kita katakan sejuk dengan derajat keanggotaannya itu ada 0,8. Ya kita sendiri kita lihat, wah berarti nilainya itu lebih besar 0,8, berarti dia itu lebih cenderung ke sejuk seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau nilainya 16, misalnya 16 dari sini ya. Nah, itu berarti tengah-tengah. Nah, baik dia itu di fazinya dingin atau fazinya sejuk, nilainya sama semua 0,5. Jadi kita bisa bilang bahwa 16 ini kita katakan dingin dengan derajat keanggotaan 0,5, kita katakan sejuk dengan derajat keanggotaan 0,5 juga. Jadi dia bisa dikatakan dingin, bisa dikatakan sejuk juga karena nilainya sama gitu. Nah, suhu 20. Nah, suhu 20 ini kalau dingin derajat keanggotaan suhu 20 itu berapa? Kalau kita kalau seandainya kita mau tahu kan apakah suhu 20 ini termasuk dingin atau enggak. Jadi kita mau lihat derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan untuk suhu 20 kalau dalam himpunan fazi dingin berapa? Berapa? 1,5. Coba, kalau kita katakan dingin untuk dingin himpunan derajat keanggotaan untuk suhu 20 ini berapa? Kalau dia masuk dingin, kita mau bilang kan apakah 20 itu termasuk dingin atau tidak? Dingin atau tidak? Berapa ini nilai keanggotaan 20 kalau kita mengatakan dia dingin? Berapa? Gimana? Katanya udah belajar minggu lalu, nggak ada yang jawab. 0 ya. Ini jawabnya cuma 1 orang ya. Yang lain ini gimana nih? Ada 15 orang, ada 14 orang nih. Dan jangan nggak belum baca lagi materi yang kemarin. Makanya saya tuh agak ragu juga kalau memberikan materi secara asinkronus ya. Padahal dari Kemendikbud ya, harapannya kuliah itu nggak melulu sinkronus ya. Kadangkala ya di brain ya ada asinkronus juga gitu. Tapi ya ternyata kenyataannya kalau diberikan asinkronus ya banyak yang tidak bertanggung jawab ya, nggak tahu lah. Nah, kayak gimana tadi ya? Ada yang chat ini suhu 20 itu untuk katakan dingin adalah 0 ya. Nah, bagaimana kalau untuk sejuk? Untuk sejuk suhu 20 itu berapa nilai keanggotaannya, derajat keanggotaannya? 1 ya, artinya suhu 20 itu menjadi anggota penuh dari himpunan sejuk. Kemudian suhu 20 itu berarti dia bukan berada di dingin seperti itu ya. Nah, kalian sudah
tahu ya mengenai derajat keanggotaan. Ini tadi namanya himpunan fazi ya. Nah, jadi kita belajarnya di awal-awal ini kita membaca himpunan fazi sebelum kita melanjutkan bagaimana sih proses dari ini ya untuk sistem penerapan himpunan fazi untuk sistem pakar. Nah, ini fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaan itu ada beberapa ya, tergantung dengan kondisi dari himpunan kita. Nah, jadi beberapa pendekatan fungsi yang sering digunakan itu adalah linear naik seperti ini, linear naik, linear turun, kurva segitiga. Tadi ya kurva segitiga seperti ini ya. Tadi ini kurva segitiga. Ini ada kurva trapesium ya. Itu. Ini ada kurva segitiga, trapesium, sigmoid, pi, beta, Gauss ya. Seperti ini adalah linear naik. Ini representasi linear naik. Nah, misalnya kayak suhu ya. Nah, ini fungsi keanggotaan himpunan panas pada variabel temperatur ruangan seperti ini. Misalnya ini ada himpunan suhu ya. Nah, ini suhu 25 belum kita katakan panas sehingga derajat keanggotaan adalah 0. Kemudian 32 ini adalah derajat keanggotaannya 0,7, 35 derajat keanggotaan 1. Artinya dia sudah masuk mutlak dalam kita kategorikan panas. Kalau yang 32 ini ya nilai derajat keanggotaannya 0,7. Nah, ini kita tahu dari mana sih 0,7? Apa ngira-ngira aja? Nah, sebenarnya cara ngitungnya seperti ini nih ya. Jadi ini rumusnya 30 ini X kurang A ya, X kurang A. Tadi kan 32 di sini ya, X kurang A per B kurang A. Nah, ini. Untuk X kecil dari B besar dari A ya. Misalnya kalau kita punya X ya di antara A sama B ini berarti berapa sih derajat keanggotaannya? Bisa kita cari seperti ini. X kurang A dibagi B kurang A. Ini 30 kurang 25 dibagi 35 kurang 25. Sehingga nilai derajat keanggotaan 32 ini adalah nilainya adalah 0,7. Seperti itu. Ini adalah linear turun ya, linear turun. Linear turun ya nih. Fungsi keanggotaan himpunan dingin pada suatu variabel. Misalnya kita bisa bilang 15 itu dingin ya, 15 itu dingin nih, derajat keanggotaannya 1. Kemudian ini 30 derajat keanggotaannya itu 0. Nah, bagaimana dengan nilai 20 ya? Bagaimana dengan nilai 20? Berapa nilainya? Nah, ini rumusnya adalah ini ya. Jadi ini 30 B kurang X ya, berarti di sini ya, B kurang X dibagi dengan B kurang A. Seperti itu. Sehingga terdapat nih, 20 itu derajat keanggotaannya adalah 0,6. Karena kan kalau kita ngira-ngira juga kadang tuh takutnya nggak tepat ya. Berapa nih, gitu kan? Dari gambar itu kadang tuh nggak tepat. Sehingga rumusnya seperti ini untuk menentukan derajat keanggotaan. Ini representasi segitiga ya, representasi segitiga. Ini, nah kalau seandainya dia itu berada di sini, X kecil dari B besar dari A, saya berada di sini. Untuk menentukan derajat keanggotaannya ya ini ya, X kurang A dibagi B kurang A. Misalnya kalau dia berada di sini, nilainya misalnya di antara C sama B ini, berarti rumusnya ini ya, C kurang X dibagi C kurang B. Seperti itu. Sebentar ya, saya mau baterainya habis. Bentar.
Oke ya, kita lanjutkan. Tadi representasi yang ini ya, yang menaik, ada yang ini representasi linear turun, representasi linear naik ya. Ini gimana sih tahunya? Apakah dia itu menggunakan himpunan fuzzy linear menaik atau linear turun? Ya tergantung ya, tergantung dari set datanya seperti apa gitu. Kalian sendiri yang tahu kira-kira nih cocoknya yaitu menggunakan representasi seperti apa. Misalnya kayak yang tadi ya, kita itu punya data, misalnya kayak gini ya, saya itu punya set ini, contoh misalnya kayak suhu ya, saya itu katakan dingin dari 0 sampai 15, 1 nilainya. Kemudian 15 dari sampai 20, itu bakal turun ya, berarti kita gambarkan dengan menggunakan trapesium. Terus misalnya gini, saya punya himpunan sejuk. Sejuk itu dari 15 sampai 25. Kemudian yang betul-betul dikatakan sejuk nilainya 1 itu ada 20. Ya berarti bentuknya adalah segitiga seperti itu. Jadi kalian sendiri yang tahu cocoknya seperti apa. Misalnya saya itu punya data seperti ini kayak suhu ya, misalnya himpunan suhu panas, berarti ya kita menggunakan linear naik gitu kan. Himpunan suhu dingin seperti ini ya, makin lama makin turun gitu. Berarti kita pakai representasi linear turun gitu ya. Nah ini contoh tadi mengenai representasi segitiga ya. Jadi bagaimana kita menentukan derajat keanggotaan. Misalnya dia itu berada di antara A sama B ya. Yang adalah rumus untuk mencari derajat keanggotaannya ini X kurang A dibagi dengan B kurang A. Misalnya X-nya berada di sini. Kita ingin tahu berapa derajat keanggotaannya. Ya tinggal ini ya, X kurang A, B kurang A. Kalau dia berada di sini misalnya, kita ingin tahu berapa sih derajat keanggotaan dia di sini. Seperti kalau di gambar ini ya, gambar ini, misalnya ini, saya tuh punya nih suhu anggap aja 23 ya, 23. Nih, berapa derajat keanggotaannya? Jadi kita menggunakan ini karena dia kan berada di ini ya antara B sama C ini. Nah, nanti rumusnya ini ya, C kurang X, B kurang C gitu. C kurang X, X-nya misalnya di sini X-nya. Di C kurang X, C kurang B. Gitu. Contoh, misalnya kita punya suhu ya, suhu normal dengan fungsi keanggotaannya di sini representasi menggunakan segitiga ya. Nah, di sini berarti suhu 25 punya derajat keanggotaan 1. Jadi dia derajat keanggotaan penuh untuk normal berarti suhu 25 ini. Nah, misalnya kita punya suhu 23, suhu 23 ini berapa sih derajat keanggotaannya untuk suhu normal? Nah, kalau kita kira-kira aja takutnya nggak presisi gitu ya, nggak pas. Berapa sih? 0,7 atau 0,8 ya? Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya. Berarti di sini ini ya, C kurang A, X kurang A ya, X kurang A per B kurang A. Sini 23 kurang 15, dibagi 5 kurang 15. Jamnya ada 0,8. Sehingga suhu 23 ini masuk. Ini ya, derajat anggotaannya adalah 0,8. Ini ada representasi trapesium. Nah, ini misalnya kita punya parameternya itu ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. Jadi, kalau kita mau menentukan derajat keanggotaan dari dia kalau dia berada di antara B sama A ya, sama yang kayak rumus ini ya, sini di atas ini X kurang A, B kurang A. Kalau seandainya dia berada di C sama B, nilainya berapa? Ayo, saya mau tanya. Kalau seandainya dia itu berada di C sama B, derajat keanggotaannya berapa? Coba dilihat dari gambar ini. Kalau dia berada di selang C sama B, derajat keanggotaannya berapa? Ayo. Berapa? Coba lihat dari gambar ini. Ini kalian sudah tahu nih. Kalau dia berada di selang C sama B, kalau dia berada di selang C sama B, derajat keanggotaannya berapa? Ayo? Ini kok enggak, ini ada orangnya nggak sih? Tadi 15, lama-lama jadi 11. Berapa nih? Derajat keanggotaan. Tuh, ya Repoldi terus nih jawab yang lain mana nih? Yang lainnya gimana?
Kenapa? Kalau nggak Oh, ngerti, kalau Reza, nggak, Bu. Reza, silakan. Berapa? Berapa Reza? 1, Bu. 1 ya. Oke, 1. Nah, kalau seandainya dia itu berada di antara C sama D ya, berarti rumusnya sama ya yang kayak segitiga istilahnya itu. Berarti di sini D, di sini ya ada X ya, berarti D kurang X, D kurang C. Kemudian kalau dia itu berada di D, berarti ya 0 gitu. Seperti itu ya. Nah, representasinya contoh seperti ini. Misalnya kita ada suhu ya, suhu itu dia menggunakan representasinya itu adalah trapesium seperti ini. Nah, saya mau tanya, kalau suhunya 25, berapa derajat keanggotaannya? Kalau suhunya 25 berapa derajat keanggotaannya? Halo? Berapa derajat keanggotaannya kalau 25, kalau suhunya 25? 1, Bu. 1 ya, 1. Oke, nah kalau seandainya ada suhu 32 ini berapa ya derajat keanggotaannya? Nanti kita rumuskan ini ya. 35 kurang 32 ya, D kurang X, kemudian dibagi dengan D kurang C ya, ini dapatnya 0,375 di sini. Sehingga kalau ada suhu 32 berarti derajat keanggotaannya adalah 0,75. Kita katakan bahwa itu normal, tapi derajat keanggotaannya adalah 0,375 ya, seperti itu. Ini ada representasi bentuk bahu ya, seperti ini ya. Bentuk bahu itu ya kayak trapesium setengah gitu. Ini ada bahu kiri, bahu kanan. Ini bentuk bahu. Di daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang dipresentasikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik turun. Misalnya kayak gini, bergerak ke sejuk, kemudian bergerak ke hangat, bergerak ke panas ya. Tapi dari satu sisi ada juga yang tidak mengalami perubahan. Nah, contohnya kalau ada kondisi panas ya, nah ini makanya dia menggunakan yang ini ya, seperti trapesium ini. Karena ada kondisi yang dia itu ada berapa temperaturnya itu tetap gitu ya, tetap berada pada kondisi panas. Ini ada juga nih ya representasi dalam bentuk S ya, tapi dia ini cara penghitungannya itu ya ini ya agak cukup rumit juga ya hitungnya ini. Cara menghitungnya ini adalah bentuk S. Ini contohnya ya. Fungsi keanggotaan himpunan tua pada variabel umur seperti terlihat pada ini. Kita punya representasinya seperti ini bentuk S ya. Berapa sih 50 itu? Nah, kalau 60 itu kan mutlak ya, 1 nilainya tua gitu, 1. Kalau 35 ini nilainya 0. Kalau 50 itu berapa? Nah, karena dia representasinya bentuk S ya, rumusnya seperti ini tadi. Ini ya, berarti ini 1 kurang, kalau dia berada di wilayah domain yang ini, ya 1 kurang, ini ya 1 kurang 2 kali ini 60 kurang 50 dibagi dengan 60 kurang 35. Jadi jawabannya adalah 0,8. Ini kalau representasi bentuknya S. Ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya, kurva, lonceng ya, kurva beta, belkurve seperti ini. Ini tapi ngitungnya agak lumayan ya, karena dia menggunakan fungsi ini ada ini ya, fungsi epsilon ya. Oke, nah kalian sudah tahu ya bagaimana membuat himpunan fazi tadi ya, merepresentasi representasi dari himpunan fazi dari macam-macam ya, tergantung dengan kondisinya. Nah ini ada beberapa istilah. Jadi kalau kita dalam sistem pakar untuk logika fazi ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama namanya fazifikasi. Jadi ini adalah definisi dari himpunan fazi dan penentuan derajat keanggotaan Cripps input pada himpunan fazi. Misalnya seperti ini, kalian ada mau mengatakan misalnya kayak tinggi itu rentangnya dari berapa ke berapa. Nah, jadi kita kalau menggunakan logika fazi, kita harus melakukan kegiatan yang namanya fazifikasi, yaitu kita mendefinisikan ya
derajat keanggotaannya gitu. Misalnya kayak tinggi. Kalau tinggi itu 170 mutlak tinggi 1. Nah, kalau seandainya 160 itu derajat keanggotaannya berapa gitu. Jadi kalian yang menentukan ini ya dalam proses verifikasi. Kemudian ada istilah inferensi ya. Ini adalah rule ya, kita buat rule untuk menghasilkan output. Komposisi ini adalah kombinasi dari keluaran sama rule ya. Kemudian defasifikasi perhitungan Kirchhoff output. Ini perhitungan untuk menghasilkan output ya. Misalnya seperti ini ya, satu soal yang sangat sederhana sekali. Ini adalah sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor itu kadang nggak tentu. Naik, entah turun gitu ya kadang. Nah, ini permintaan tertinggi pernah tercapai 5.000 sepasang per hari. Dan permintaan terkecil adalah 1.000 sepasang per hari. Persediaan sepatu diduga juga bervariasi. Paling banyak angkanya adalah 600 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Gunakan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, jadi di sini kita belajar ya menggambarkan representasi himpunan Fuzzy tadi. Nah, kita sudah tahu paling tinggi itu 5.000 nilainya. Yang paling kecil itu adalah 1.000 untuk permintaan. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti ini nih. Nah, misalnya kita punya nilai ya dari 1.000 sampai 5.000, yaitu dikatakan naik kalau nilainya itu 5.000, berarti dari nilai naik itu dari 1.000 sampai 5.000 ya. Dari 1.000 sampai 5.000 itu adalah naik, kemudian 5.000 ke atas itu berarti naik ya tetap gitu ya. Jadi karena kita tahunya itu kan nilai maksimal dia produksi itu udah 5.000, makanya di sini nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Kemudian kalau dikatakan turun ya, turun dari jadi di sini nilai terendahnya adalah 1.000, nilai tertingginya adalah 5.000. Nah, jadi kita gambarkannya seperti ini ya, bahu ya. Jadi dari 0 sampai 1.000 kita katakan turun, nilai derajat keanggotaan adalah 1. Kemudian 5.000 ke atas itu adalah naik ya, derajat keanggotaan adalah 1. Jadi kita menggambarkan variabel Fuzzy seperti ini. Oke, lihat untuk derajat keanggotaan turun. Kalau nilainya kecil dari 1.000, berarti dari 0 sampai 1.000, bisa katakan dia itu adalah turun ya, dengan derajat keanggotaannya adalah 1. Kemudian kalau kita punya nilai dari 1.000 sampai 5.000, dari 1.000 sampai 5.000, dari 1.000 sampai 5.000, ini, nah ini kita pengen tahu misalnya ini ya, di sini ya, di tengah-tengah ini ya, dari 1.000 berapa sih ini kira-kira ya? 1.000, anggap aja 1.500, nggak tahu ini berapa. Anggap aja ini 1.500 ya, 1.500. Nah kita ingin tahu nih, kalau dia ini di himpunan Fuzzy naik, ini dia itu berapa derajat keanggotaannya. Kemudian ini kan dia juga masuk ke dalam himpunan Fuzzy turun, berapa derajat keanggotaannya. Nah, di sini dihitungnya ya. Oke, nah di sini itu seperti ini. Itu juga untuk persediaan ya. Persediaan tadi katanya paling besar itu 600, paling kecil itu adalah 100. Ini kita bisa menggambarkannya seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kita ingin melihat derajat keanggotaannya ya. Oke, nah derajat keanggotaannya bisa dihitung ya, seperti ini tadi. Oke, nah contoh lain seperti ini. Nah, misalnya kita punya beberapa komponen, yaitu ada ini ya, pengalaman belajar, penilaian dari atas, misalnya kayak mau sistem pakar untuk menentukan
karyawan mana yang terbaik seperti itu ya. Misalnya di sini ada beberapa komponen yaitu pengalaman mengajar, penilaian dari atasan, dan segala macam. Dengan skor penilaian itu adalah kurang baik, cukup, dan baik sekali ya. Seperti itu. Nah, misalnya ada tabel pengalaman mengajar. Kalau tabel pengalaman mengajarnya misalnya dia bisa dari 31 tahun, skornya 220. Nah, sehingga sudah kita bikin rentangnya, misalnya cukup itu nilainya dari misalnya ini ya 85 sampai 130 ya. Tapi orang yang masa pengalamannya dari 5 tahun sampai 16 tahun katakan cukup, baik itu 85 sampai 175 ya, 85 sampai 175 misalnya, berarti dari 5 tahun sampai 25 tahun itu baik. Kemudian 130 sampai 220 berarti sini ya, 130 sampai 220 itu adalah baik sekali. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini himpunan fazinya? Nah, pertama yang untuk cukup, misalnya orang yang nilainya dari 0 sampai 85, 0 sampai 85 ini bisa kita katakan cukup berarti ya, cukup dengan derajat keanggotaan 1. Dan sampai nilainya ini 130. Oke, bentar saya pindah ya. Lanjutkan ya, sorry ya, mau masuk itu, cari tempat yang paling sunyi, ternyata ada orang yang datang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita punya rentang ya, cukup itu dari 85 ini ya, dari 85 sampai 130 ya, baik itu dari 85 sampai 175 rentangnya, baik sekali itu dari 130 sampai 210. Nah, kita yang tentukan ya, misalnya untuk cukup misalnya dari nilai 0 sampai 85 ini harusnya ini ya. Ini bukan 85, sorry ya. Ini kayaknya 0, sorry. Cukup itu dari 0 sampai 130. 0 ini ya, 0 sampai 130. Nah, dari nilai cukup ini kita harus tentukan gitu kan. Yang mempunyai derajat keanggotaan 1 itu dari rentang mana gitu kan. Nah, jadi kita bisa tahu apakah kita menggunakan representasinya itu adalah trapesium atau segitiga atau penaik kah atau yang linear turun atau bentuk S ya, kita yang tentukan. Nah, kalau contohnya seperti ini, kita punya nilai rentang cukup itu adalah 0 sampai 130 misalnya kan. Terus nilai dari 0 sampai 85 itu derajat keanggotaannya 1. Oke, berarti bentuknya seperti ini nih. Berarti kita gunakan yang bahu ya, yang trapesium ini. Kemudian dia turun. Nah, untuk baik, misalnya baik itu nilainya dari 85 sampai 175. Di mana nilai 130 itu mempunyai keanggotaan 1. Nah, berarti kita menggunakan segitiga seperti itu ya. Kemudian kita punya baik sekali itu rentangnya 130 sampai
220. Nih, kita harus tahu ya untuk baik sekali ini mempunyai derajat keanggotaan 1 itu dari mana? Berarti nilainya kalau kita lihat dari sini berarti nilai dari 205 ya, 205 sampai 220 bisa kita katakan baik sekali dengan derajat keanggotaan 1. Nih, berarti dari nilai 225 sampai 220 nilainya 1. Derajat keanggotaan 1. Jadi kita bisa menggunakan bentuk baku seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sekilas mengenai ya cara kita dalam merepresentasikan himpunan fazi. Nah, saya mau lanjutkan lagi. Ya, jadi tadi fazi itu ada beberapa macam ya, algoritmanya ada namanya Sakamoto, namanya dari Sugino. Di depan akan kita pelajari mengenai penerapan dari Sakamoto ya. Nah, ini tadinya dia membahas perbedaan himpunan Kripps sama fazi ya. Kalau Kripps tadi ya nilainya kalau yang nggak 0 ya 1, kalau nggak hitam ya putih ya. Kalau fazi itu ya memungkinkan suatu nilai terdapat dalam lebih satu keanggotaan ya. Contohnya tadi ya misalnya kayak suhu tadi misalnya nilai bisa kita katakan dingin dengan derajat keanggotaannya 0,2 misalnya tadi ya. Atau bisa kita katakan yaitu suhunya sejuk dengan 0,8. Nah makanya tadi fazi memungkinkan suatu nilai itu terdapat dalam lebih dari suatu keanggotaan dengan degree tertentu. Misalnya kayak tadi ya suhu, misalnya suhu 15 misalnya, suhu 15. Tadi ya suhu 17 bisa kita katakan dingin dengan derajat keanggotaan 0,2. Terus kemudian suhu 17 bisa kita katakan sejuk dengan derajat keanggotaan 0,8. Nah, itu ya. Jadi memungkinkan suatu nilai itu berada di lebih dari satu keanggotaan dengan degree membership tertentu. Bagaimana kita memodelkan sistem pakar dengan fuzzy transistor ini? Nah, ini adalah prosesnya ya. Pertama kita definisi masalah, kemudian kedua falsifikasi variabel ya. Tadi kita mengubah ya nilai Kripps tadi menjadi nilai fuzzy. Kemudian kita membuat aturan rule-nya. Terus ketiga adalah kegiatan defalsifikasi untuk menghasilkan outputnya. Jadi nilai fuzzy tadi ya kita ubah menjadi nilai Kripps kembali. Kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, definisi permasalahan. Nah, apa sih yang kita lakukan dalam definisi permasalahan? Yang pertama adalah memastikan bahwa model atau sistem yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah memiliki variabel fuzzy. Nah, kita identifikasi inputnya apa, outputnya apa. Nah, contohnya seperti ini ya. Inputnya misalnya ada kecepatan. Kecepatan itu kan ada kriterianya kan ada lambat, normal, cepat gitu kan. Suhu ada dingin, normal, hangat, panas. Kelembapan, rendah, sedang, tinggi seperti itu. Nah, jadi kita lakukan pendefinian masalah. Jadi yang kedua itu adalah falsifikasi, yaitu mengubah nilai skalar dalam himpunan yang mempunyai sifat fuzzy. Contohnya ya tadi seperti ini tadi ya, jadi kita bisa merepresentasikan dengan apakah bentuknya segitiga, trapesium ya atau Gaussian. Ini ya contohnya tadi. Kemudian tahapan setelah falsifikasi adalah pembuatan aturan fuzzy. Kita membuat rule-nya. Misalnya if level is okay, then graph is no change seperti itu. Terus selanjutnya adalah defalsifikasi. Jadi mengubah nilai fuzzy tadi ke dalam nilai Kripps ya. Nah, tekniknya itu bisa menggunakan rata-rata terbobot ya. Kemudian ada asal, nanti kita akan belajar. Ini adalah beberapa formula untuk defalsifikasi. Ini ya agak ngeri dikit ya, pakai integral gini.
Ini beberapa perbandingan penyelenggaraan sebuah foto menjadi segini nanti akan kita pelajari minggu depan. Nah, saya mau nunjukin ini kita belajar ya, contoh kasusnya yang agak simpel sedikit. Saya cari dulu ya. Bentar, saya cari. Baru saya download kemarin. Ini ada bukunya, lumayan bagus bukunya. Oke, saya cari dulu nih. Ya, oke, saya ya, ini kita kasih contoh ya, kasih contoh. Kita langsung aja masuk ke contoh penalaran sistem foto, tapi detailnya sih minggu depan ya. Detailnya minggu depan. Jadi kita lihat aja sih cara bagaimana sih kita menerapkan suatu fuzzy inference system ya untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu permasalahan sistem bakar ya. Contohnya saya juga punya jurnalnya, contoh jurnal. Cari dulu ya, masih ada buku yang penting. Ya. Kita tadi contoh-contohnya dulu ya. Misalnya kita punya kasus nih ya, misalnya suatu perusahaan tekstil akan memproduksi pakaian dengan jenis XYZ. Dari 1 bulan terakhir permintaan terbesar mencapai 5.000 per potong, besar 5.000 potong per hari. Kemudian permintaan terkecil 1.000 potong per hari. Jadi ada permintaan, jadi tuh pernah nilai dia itu adalah 5.000, paling besar 5.000 potong per hari, paling kecil itu adalah 1.000 potong per hari. Nah, persediaan barang di gudang, di persediaan ya, persediaan itu paling banyak pernah 600, paling dikit 100 per bulan. Nah, dikarenakan memiliki keterbatasan, perusahaan ini hanya mampu memproduksi pakaian paling banyak 7.000 per hari. Nah, untuk efisiensi mesin dan SDM, setiap hari diharapkan perusahaan paling tidak 2.000 potong pakaian yang produksinya sehari. Nah, berapa potong pakaian
jenis XYZ yang harus diproduksi apabila terdapat permintaan sejumlah 4.000 potong dan persediaan di gudang 300 potong. Nah, misalnya ada permintaan 4.000, kemudian persediaan gudang itu 300, berapa yang harus dia produksi gitu kan. Nah, jadi bisa kita selesaikan dengan sistem pakar penalaran Tsukamoto ini. Nah, yang pertama itu selain kita ini ya melakukan falsifikasi, kita lakukan ini pembuatan rule ya. Nah, misalnya kita falsifikasi dulu ya. Pertama itu inputnya adalah permintaan. Permintaan itu dia pernah nilainya untuk tertinggi 5.000, yang paling rendah itu adalah 1.000 ya. Jadi 5.000 sama 1.000. Nah, jadi kita gambarkan input permintaannya ini ya. Jadi 5.000. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini ada kita gambarkan untuk fungsi naik. Nah, naik ya. Naik misalnya kita di sini misalnya kita punya ini ya untuk permintaan di sini kita punya nilainya nilai permintaan 1 misalnya untuk naik ya berarti dari sini ya dari 1.000 sampai 5.000. Nah, misalnya di sini ada 1.000 nilai 1.000 ya, di sini adalah 5.000. Ini adalah fungsi permintaan naik ya, jadi dia itu akan bernilai keanggotaan 1 kalau nilainya dari 5.000 lebih gitu kan ya. Nah, kalau ini fungsi turun. Nah, ini kalau dari nilainya dari 0 sampai 1.000 itu kita katakan turun ya. Sampai ini ya. Jadi kalau di sini kalau ini ya, kalau nilainya 1.000, ini berapa derajat keanggotaan dia untuk dalam himpunan turun. Dalam himpunan turun berapa nilai keanggotaan yang 1.000 ini? Berapa nilai keanggotaan 1.000 kalau ini untuk yang himpunan turun? Berapa derajat keanggotaan 1.000? Gimana yang lain? Nih, kalau nilainya 1.000, kalau nilai dia 1.000, ini ya 1.000, berapa derajat keanggotaan 1.000 untuk himpunan turun ini? Berapa derajat keanggotaannya? 1, Bu. 1. Kalau seandainya naik, berapa derajat keanggotaan 1.000? 0. Ya. Nah, tadi ya, berarti kalau yang ini untuk yang turun kalau berapa derajat keanggotaan 5.000? Derajat keanggotaan 5.000 berapa? 0 ya, berarti kalau naik, kalau derajat anggota yang untuk naik derajat keanggotaan 5.000 adalah 1 ya. Udah tahu ya kalian. Nah, ini jadi misalnya kita ada pertama kita lakukan definisi masalah, yang kedua ini ya, jadi kita definisikan, kita gambarkan representasi dari himpunan fazinya ya. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan yang model bahu ya seperti ini. Karena di sini kita tahu ya dari 0 sampai 1.000 itu nilainya 1, berarti gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu, nah ini ya, setelah kita gambarkan inputnya kita tahu permintaan sama persediaan ya. Jadi untuk kita menggambarkan persediaan sama ya, sama kita menggambarkannya bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan output. Tadi kan outputnya adalah produksi ya. Jadi produksi ini paling tinggi katanya paling tinggi 7.000, paling kecil adalah 2.000 ya. Nah, ini ya jumlah produksi ya. Nih sama ya modelnya dia dari 0 sampai 2.000 kita katakan produksinya berkurang, 7.000 ke atas dia itu produksinya tinggi atau bertambah. Jadi kita selain kita menggambarkan representasi fazi untuk input, kita juga menggambarkan representasi fazi untuk output. Nah, di sini
Katanya kita tahu ya di sini bahwa terdapat permintaan 4.000 potong, kemudian gudang itu terdapat 300 potong yang ada di dalam gudang. Nah, berapa kira-kira dia itu harus memproduksikan kalau seandainya ada permintaan 4.000, kemudian di gudang itu sudah tersedia 300 ya. Nah, di sini kita tadi ya kita lakukan definisi masalah, kita menggambarkan representasinya. Tadi representasi input dan outputnya sudah kita gambarkan. Selanjutnya adalah menentukan rule ya, menentukan rule. Nah, ini rule-nya adalah ini ya, yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi pakaian berkurang. Nah, ini rule-nya ya, ini ada 4 rule-nya. If permintaan turun dan persediaan sedikit, then produksi pakaian berkurang. If permintaan naik and persediaan banyak, then pakaian bertambah. Ini oke. If permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi pakaian bertambah. Ini ada rule ya. Jadi kita selain lakukan kuantifikasi, kita juga lakukan ini ya, pembuatan rule-nya. Nah, kita sudah bikin rule-nya. Ini. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini. Kita perhatikan aturan yang digunakan berdasarkan input yang diberikan. Nah, ternyata 4.000 ini termasuk dalam kategori turun dan naik ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini 4.000 ya, ini 4.000 ya. 4.000 itu dalam kategori turun dan naik juga nih. Misalnya 4.000 yaitu dalam kategori turun ya, dalam kategori turun dengan derajat keanggotaan 0,25. 4.000 ini dikategorikan naik dengan derajat keanggotaan 0,75, sehingga nilai 4.000 ini mempunyai dua nilai ya, yaitu bisa kita katakan turun dengan derajat keanggotaan 0,25, bisa kita katakan 4.000 ini naik dengan derajat keanggotaan 0,75. Sama juga dengan yang persediaan tadi ya, nih 300 ya, 300 ini bisa kita katakan banyak dengan derajat keanggotaan 0,4. 300 ini nilainya adalah bisa kita katakan sedikit dengan derajat keanggotaannya 0,6. Seperti itu. Sehingga kalau dari rule ini ya, rule yang tadi, mana rule-nya nih? Ini rule ya. Nah, dari yang kita ketahui tadi ya, ternyata permintaan itu nilainya bisa turun. Tadi ya, bisa dikatakan turun dengan nilai 0,25, bisa dikatakan naik dengan nilai keanggotaan 0,75, sehingga di sini rule-nya ini terpenuhi semua ya, terpenuhi semua, karena ada I permintaan turun, ini juga ada I permintaan naik. Kemudian persediaan, sama juga. Persediaan ini punya dua nilai ya, dia bisa dikatakan banyak dengan nilai keanggotaan 0,4, bisa dikatakan sedikit dengan nilai keanggotaan 0,6, sehingga rule yang ini semuanya terpenuhi. Rule ini semua terpenuhi, sehingga kita pakai semua rule-nya karena memenuhi semua ya. Oke, nah di sini perhatikan aturan yang digunakan berdasarkan input diberikan pada masalah, sehingga semua aturan rule digunakan karena 4.000 itu termasuk dalam kategori turun dan naik juga gitu, tapi dengan derajat keanggotaan yang berbeda. 300 itu termasuk dalam kategori banyak dan sedikit juga gitu kan, dengan nilai derajat keanggotaan yang berbeda tadi ya, yang sudah kita pelajari. Nah, untuk ini implikasi R1 ya, rule yang pertama nih, ini permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi pakaian berkurang. Nah, di sini kita gunakan alpha predikat ini ya, kita gunakan minimum. Masih ingat ya kalau kita belajar di matematika diskret, kalau ada kita menggunakan fungsi yang sini n ya, berarti kita cari nilainya yang minimum. Nah, di sini permintaan turun, tadi kan derajat keanggotaannya adalah 0,25 ya. Nih, permintaan turun. Nih, permintaan turun ini ya. Nih, tadi permintaan turun derajatnya adalah 0,25. Terus
persediaan banyak. Ini tadi ya, fungsi persediaan banyak. Ini nilainya 0,4. Nah, jadi di sini kita punya dua nilai ya. Untuk permintaan turun itu adalah nilainya 0,2. Kemudian persediaan banyak itu adalah 0,4. Kemudian kita ambil nilai minimumnya. Yang minimumnya adalah ini ya, 0,25. Kemudian, nah, kira-kira berapa nih yang dia produksikan? Nah, yang dia produksikan, berapa yang dia produksi? Kita kan mau tahu ya berapa sih yang akan dia produksikan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di representasi quasi output. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kita lihat di himpunan berkurang dan produksi pakaian berkurang. Nah, kita lihat di representasinya ini, pakaian berkurang di sini ya. Nih, yang di daerah ini pakaian berkurang, sehingga ya kita mau cari yang berada di wilayah ini ya nilainya. Berarti rumusnya apa nih? Tadi kan 7.000 dikurang X ya. 7.000 dikurang X dibagi 7.000 7.000 dikurang X dibagi dengan 7.000 kurang 2.000 ya kan ya, gitu ya. Nih, 7.000 kurang Z, tadi X ya, kurang Z, oke. 7.000 kurang Z dibagi dengan 7.000 kurang 2.000 sama dengan 0,25. Nih 0,25 nilainya tadi ya, 0,25. Sehingga nilai Z-nya itu adalah 5.750. Nah ini, sehingga nilainya itu adalah 5.750, berarti berada di sini. Sehingga kalau rumusnya seperti ini, hasil dari produksinya itu adalah sekitar sini 5.750. Nah, kita masuk lagi ke rule yang kedua ya nih. Ini permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi pakaian berkurang. Nah, tadi kan permintaan turun itu derajat keanggotaannya 0,25. Kemudian persediaan sedikit tadi kita lihat persediaan sedikit itu derajat keanggotaannya 0,6 ya. 0,6. Ini kita ambil minimumnya 0,25 sehingga kita cari ya ini di representasi quasi output tadi, berarti di wilayah ini. Berarti 7.000 dikurang Z dibagi dengan 7.000 kurang 2.000 sama dengan 0,5. Ini hasil Z-nya ya. Kemudian untuk ini hasil Z-nya. Kemudian untuk penalaran yang 3, ini permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi pakaian bertambah. Nah, kita lihat tadi permintaan naik tadi nilai keanggotaannya 0,75. Kemudian persediaan banyak tadi nilai keanggotaannya itu adalah 0,4 ya, 0,4. Nah, jadi kita cari minimumnya. Minimum dari 0,75 sama 0,4, 0,4. Nah, ini 0,4 nilainya ya. Lihat himpunan bertambah pada output. Nah, kita lihat pada representasi output tadi katanya himpunan bertambah ya. Bertambah berarti di wilayah ini ya. Wilayah ini. Di wilayah ini ya dari 2.000 sampai 7.000 ini. Nah, kita rumusnya ini ya. Z kurang 2.000 dibagi 7.000 kurang 2.000 sama dengan 0,4. Nah, hasilnya adalah Z-nya adalah 4.000. Kemudian kita beralih ke rule yang keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi pakaian bertambah. Nah, tadi ya permintaan naik kan ini derajat keanggotaannya 0,75, persediaan sedikit, derajat keanggotaannya adalah 0,6, kita ambil minimumnya itu 0,6. Kemudian kita lihat himpunan outputnya ya, himpunan outputnya kan produksi bertambah, berarti di sini ya, berarti di sini, jadi kita cari di sini ya, berarti Z
kurang 2.000 dibagi dengan 7.000 kurang 2.000 sama dengan 0,6. Jadi Z4 adalah 5.000. Selanjutnya, kita lakukan defasifikasi. Kita ingin tahu berapa sih nilai akhirnya ya, karena ini kan masing-masing rule memberikan hasil. Nah, kita mau mencari rata-rata terbobot. Jadi kalau menggunakan penalaran Sakamoto ini, dia menggunakan defasifikasinya adalah rata-rata terbobot. Sehingga di sini bisa kita ini 0,25. 0,25 tadi nilai ini ya, nilai minimumnya. Nilai minimum untuk R1 kali hasilnya. Ini ya, jadi ini nilai minimum R1 kali hasilnya, ditambah nilai minimum R2 kali hasilnya, ditambah nilai minimum R3 kali hasilnya, ditambah ya, ini nilai minimum R4 kali hasilnya, dibagi dengan jumlah ini ya, jumlah nilai minimum keseluruhan. Kemudian hasilnya ini, sehingga hasilnya adalah jadi pabrik itu bisa menghasilkan pakaian jenis XYZ sebesar ini ya, yang harus diproduksi adalah 4.983 potongan. Seperti itu ya, ini adalah contoh penerapan Sakamoto. Nanti lebih detailnya minggu depan ya. Nah, ini saya mau menunjukkan aja cara sistem pakar itu bekerja ya. Jadi kalian kan sudah belajar ya, kemarin itu ada yang menggunakan forward chaining dengan certainty factor, kemudian dengan forward chaining dengan teorema Bayes. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai ini ya, fuzzy inference system. Jadi kalian bisa mengubah proyek kalian menggunakan, kalau mau ya, maksudnya kalau karena sudah belajar mengenai fuzzy inference system ini, jadi kalian bisa mengubahnya ke fuzzy. Nah, contohnya di proyeknya punya Bisma dan kawan-kawan itu dia sudah menggunakan fuzzy inference system ya. Jadi kalian karena sudah belajar hari ini, boleh kalian ubah ke dalam bentuknya adalah fuzzy ya. Nah, itu saya menunjukkan contoh dari jurnal ya. Oke, saya lupa saya nyimpannya di mana ya. Ya, kemarin saya punya jurnal bagus sekali ya, tapi saya lupa nyimpannya di mananya ya. Nah, saya coba cari dulu. Oh, ini di sini ya. Ini contohnya saya tunjukin cara jurnal contoh dari sistem pakar menggunakan fuzzy ya. Mungkin ini bisa memberikan gambaran kepada kalian ya untuk proyeknya kalau menggunakan fuzzy ya. Oke, sebentar saya tunjukin. Oke, ini kita di pertemuan 15 ya, kita akan mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi sekarang adalah pertemuan 11 ya, jadi ada waktu 4 minggu ya, tolong kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh itu ya, karena kita kan nggak ada UAS ya, UASnya bergantung pada hasil proyeknya. Nah, ini penerapan fuzzy expert system untuk diagnosa penyakit THT. Kita lihat bagaimana sih dia bekerja. Nah, ini ya metodenya. Yang pertama kali adalah pendefinisian masalah dan persiapan data. Jadi di sini kita menyiapkan data untuk diolah. Sharing ya. Nah, ini persiapan data ya, persiapan data. Kemudian yang kedua adalah metode inferensi, itu kita membuat rule-nya. Terus adalah metode deklasifikasi ya, terus ada variabel linguistik dan evaluasi. Kita lihat ya. Di sini ya pembentukan informasi. Ini pas saat kita lakukan pendefinisian masalah, kita bikin ini ya, himpunannya itu apa saja, kemudian kita masuk
ke dalam proses klasifikasi ya. Nah ini misalnya ada pada proses klasifikasi ya, kita mengubah nilai Cripps itu menjadi nilai fuzzy. Di sini kita punya inputan contohnya ya, pendengaran berkurang. Nilainya itu kan dari rentangnya 0 sampai 1 ya, keanggotaannya. Di sini kita punya inputan fuzzy-nya. Pendengaran berkurang kan ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, kita tentukan nilainya. Ringan itu ini ringan, berarti domain parameternya ini adalah ini ya 0,50. Berarti representasi kurvanya adalah bentuk bahu. Kemudian sedang itu dia kasih nilai 20, 50, 80, bentuknya segitiga. Kemudian berat itu ini ya nilainya 50, 80, 100 ya. Jadi yang 100 ini nilai keanggotaannya 1 ya, berarti ya kalau berat nilai 1 ya, ringan gitu. Jadi gambarnya seperti ini, kita tentukan ya nilai-nilainya, kemudian representasi kurvanya. Batuk ini ya ringan, kita kasih nilainya berapa, bentuk representasinya adalah baku seperti itu. Nih, kemudian saya bisa saya gambarkan ya di sini ada gambarnya. Gambarnya nggak ada ya, ada gambarnya. Oke, saya gambarin ya. Kita contohkan ya di sini. Misalnya tadi kata dia untuk misalnya dia ada gejala batuk ya, batuk tadi. Kemudian ringan itu nilainya ini ya, dia gambarkannya 0,20 batuknya, berarti ini adalah kurvanya berubah ya. Kemudian sedang nilainya itu dari 20, 50, 80, berarti bentuknya segitiga ya. Berat berarti adalah 50, 80, 100. Oke. Berarti bentuknya adalah bahu ya. Oke, saya gambarin di sini. Nanti misalnya kita dia punya seperti ini, nilai keanggotaannya 1. Kita mulai yang ringan itu katanya 20 kali 50, berarti dari sini ya. Nah, seperti ini. Di sini 0, terus di sini 20 ini dari 0 sampai 50 itu yaitu derajat keanggotaannya 1 ringan ya. Nah, ini sampai 50 ya. Kemudian ada sedang 20, 50, 60. Berarti di sini bentuk segitiga ya. Di nilai satunya itu nih, di 50 itu adalah nilai sedangnya itu bernilai derajat keanggotaannya adalah 1 ya. Kemudian ada berat dari 50, 80, 100, 100. Nah, di sini seperti ini ya, 80. Di 80 sampai 100 ya. 100. Nah, ini berat seperti itu. Nah, ini ya. Ini cara kita menggambarkan representasinya nih. Itu. Oke, kita balik lagi ke jurnalnya. Nah, ini gejalanya. Nah, ini outputnya contohnya ya, penyakitnya apakah dia cerpen berarti kalau tidak bentuknya ini ya, tidak bentuknya ini bahu. Kemudian kalau ringan ini ringan bentuknya ini ya, dia sudah kasih nilainya ini 0, 20, 50 ya, bentuknya bahu yang tadi. Sedang 20, 50, berat ini ya.
penyakitnya furunkel, ini jenis penyakitnya ya, ini jenis gejalanya, ini adalah jenis penyakitnya. Ini juga. Nah, oke. Nah, di sini dia bikin rule-nya. Nah, rule-nya nih gini. If pendengarannya ringan, ya, sorry. If pendengar kurang atau pendengarannya kurang, gejalanya kan tadi kan ada pendengaran kurang ya. Nah, if pendengaran kurang is ringan dan nyeri telinga is ringan and sakit telinga sakit sentuh is ringan dan sakitnya apa gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi semua kondisi itu kita bikin rule-nya kan tadi kan seperti pendengaran kurang ini kan ada ringan, sedang, berat. Jadi kita harus bikin fungsinya rule-nya ya. If pendengaran ringan, ya pendengaran kurangnya gejalanya dari ringan, ya and batuknya ringan, dan sakit apa gitu kan. Jadi semua kondisinya ringan sedang berat itu kita bikin semua seperti ini. If pendengaran kurang ringan and jadi telinganya sedang and sakit telinga sakit disentuh ringan dan sakit apa gitu ya. Contohnya ya tadi kan ini saya hanya mencontohkan aja ya bagaimana cara kita menggambarkan representasi dari himpunan fazinya dan ini ya dan rupanya. Nah, bagaimana cara kita untuk nanti menghitungnya ya dengan penalaran menggunakan sistem tutup atau mengganti minimal ya. Di sini sayangnya nggak ada ini ya, dia perhitungan manual tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan yang hitungan manual. Oke, sebentar saya menunjukkan lagi contoh satu lagi. Contoh satu lagi. Nah ini ya, sistem pakar diagnosis ya potensi penyebaran penyakit tanaman cabai menggunakan Fazi Dani. Nah, kita lihat ya bagaimana caranya. Nah ini ya, jadi misalnya ada ini adalah inputannya ya, pH tanah, udara, kelembaban udara, penyinaran. Oke, ini ya. Kita lakukan falsifikasi ya. Di sini kita punya inputannya di sini ya. Inputannya adalah pH tanah, suhu udara, kelembaban, penyinaran matahari. Nah, di sini ya. Di sini misalnya pH itu kan bisa ketentukan sedang, rendah, tinggi gitu kan ya. Nah, di sini rendah yang dia menggunakan fungsi anggotanya baku ya. Nilai parameternya dari 1 sampai 3 itu adalah 135. Kemudian di sini untuk himpunan sedang dia menggunakan trapesium ya. Parameternya 457. Tinggi dia menggunakan bahu kanan tadi 710 abasa. Jadi kita tentukan dulu ini parameternya, kemudian fungsi keanggotaannya. Nah, di sini outputnya adalah potensi penyakit. Apakah potensinya rendah, apakah sedang atau tinggi. Kita tentukan ini ya nilai-nilainya. Ini aturannya misalnya aturan pertama, if pH tanah rendah dan suhu udara rendah and kelembaban udara rendah gitu kan. Kemudian N sinar matahari rendah dan potensi penyebaran rendah. Ya ini aturan-aturannya ya. Banyak ya aturannya sini. Nah ini ya. Nah karena dia menggunakan operator N,
Sehingga kita menggunakan fungsi minimum ya, kayak tadi kita cobakan tadi ya. Jadi karena dia itu menggunakan fungsi operator n, sehingga kita penggunaannya itu adalah yang minimum. Nah, ini contoh ya, contoh penggambaran himpunan fazi untuk pH tanah ya. Tadi ini dia menggunakan bahu kiri tadi ya, jadi nilainya 135. Berarti dari ini, dari nilai 0 sampai 3 itu derajat keanggotaannya adalah 1. Misalnya pH tanahnya 0 sampai 3, berarti dia itu bisa kita katakan ringan. Ringan ya, misalnya seperti itu. Kemudian nilai derajat keanggotaannya 1. pH itu apa sih? Oh, sorry, ringan ya, rendah. Sorry, pH tanah rendah, sedang tinggi ya. Nah, misalnya pH rendah ya, misalnya ini dari 0 sampai 3 itu adalah pH-nya rendah dengan derajat keanggotaan 1. Seperti itu. Ini himpunan fazi untuk suhu udara, misalnya dari suhu 0 sampai 15 kita katakan fazi ini adalah suhu udara rendah gitu kan ya, suhu udaranya rendah dengan derajat keanggotaan 1. Terus ini ada nilai 35 sampai 40, bisa kita katakan bahwa suhu udara itu tinggi dengan derajat keanggotaannya 1. Oke, jadi kita gambarkan ini representasi dari anggota fazinya ini ya, kita gambarkan. Ini fazi penyinaran matahari. Nah, ini representasi dari himpunan fazi untuk potensi ini ya, outputnya nih, ini outputnya, yang tadi ini adalah input gejala-gejalanya, ini adalah representasi fazi untuk ini ya, outputnya tadi kan keluarannya adalah apakah potensinya itu rendah, sedang atau tinggi, apakah dia berpotensi kena penyakit itu rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Nah, misalnya ini ada nggak ya? Misalnya kita ada petani ingin mengetahui kemungkinan potensi penyerapan penyakit pada tanah dengan pH 7,5, terus suhu udara 28, kelembaban udara 75, dan penyinaran matahari 35. Nah, bisa seperti itu ya. Kita ingin mendiagnosis apakah kemungkinan penyebaran penyakitnya itu apakah rendah, sedang atau tinggi ya. Misalnya kita punya inputannya itu adalah pH-nya 7,5 ya. Terlihat pH 7,5. pH 7,5 kan berada di sini ya. Berada di sini nih, ini ya. Ini. Nah, anggap aja di sini. Nah, berarti di sini derajat keanggotaannya harusnya dihitung pakai rumus tadi. Yang kita hitung cepat aja di sini. 7,5 ya, berarti 7,5 itu kira-kira derajat keanggotaannya di sini adalah 0,9 misalnya ya, 0,9. 0,9 dikatakan sedang di sini. Ini sedang ya, tadi di sini tadi rendah, sedang, tinggi. Nah, di sini 7,5 himpunan fazi tanah tadi. pH tanah 7,5 di sini. Sini 7,5 itu berarti derajat keanggotaannya 0,9. Jadi bisa dikatakan bahwa pH 7,5 sedang dengan derajat keanggotaan 0,9. Tapi 7,5 juga bisa nih dikatakan tinggi di sini. Kan ini tinggi ya. Nih, di sini pH 7,5 ini kan beririsan juga di sini ya. Dengan himpunan fazi tinggi. Kira-kira berapa nih derajat keanggotaannya? Ya kira-kira 0,1 lah ya, 0,1. Nah, jadi pH 7,5 bisa kita katakan tinggi dengan pH-nya itu 7,5 dengan derajat keanggotaan 0,1, sehingga 7,5 tadi dia itu bisa kita katakan memiliki nilai sedang dengan derajat keanggotaan 0,9, tinggi dengan derajat keanggotaan 0,1, misalnya seperti itu ya. Oke, dan begitu juga dengan inputan lainnya, misalnya suhu 28 nih, suhu 28 di mana nih? Di sini ya, Oke, di sini nih sedang berarti 28 di sini kira-kira derajat keanggotaannya 28
Ya, anggap aja sekitar 0,4 lah ya. 0,4 untuk sedang. Kemudian 28 untuk tinggi. 28 untuk tinggi sama ya di sini. Ya, sama-sama 0,4 anggap aja seperti itu ya. Di sini ya, kita coba sini sama ya. Nah, jadi suhu udara itu bisa kita katakan yaitu sedang dengan derajat anggotaannya 0,4, bisa kita katakan tinggi dengan 0,4 juga, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga suhu udara itu bisa kita katakan sedang dan sedang sama tinggi gitu ya. Nah, oke, itu juga dengan yang lainnya. Nah, sehingga rule mana yang memenuhi. Nah, ternyata ada 4 rule yang memenuhi. Di sini ya, penyakit pH tanah sedang. Tadi kan pH tanah itu bisa kita katakan dia itu sedang sama tinggi ya, karena kan tanah tadi dia masuk sedang sama masuk tinggi juga tadi ya. Dan 7,5 tadi ya, 7,5 ini bisa masuk ke tinggi. Sudah bisa masuk ke tinggi, bisa masuk ke sedang juga. Nah, makanya di rule ini ada pH tanah sedang. Terus di sini pH tanah tinggi ya. Nah, coba aja nih. Caranya di sini ada rule-nya. Jadi ini derajat keanggotaan yang pH tanah tadinya 0,5, kemudian untuk suhu sedang 0,4, kelembapan udara sedang 0,5, penyebaran matahari rendah 0,25. Ya, ini kan rule pertama ini ya. Kemudian kita cari dia menggunakan fungsi minimum ya. Kita cari derajat keanggotaannya minimum berapa di sini? 0,25 ya, di sini 0,25. Kemudian untuk rule kedua kita cari lagi ya, minimumnya berapa? 0,40. Terus di sini yang rule 3 nilai minimumnya adalah 0,25. Ini rule ke-13 nilai minimumnya adalah 0,17. Nah, kalau kita menggunakan Mamdani ya, menggunakan fungsi Mamdani, ini Mamdani ya. Fungsi Mamdani nanti kita akan jelaskan minggu depan ya, bagaimana cara defazifikasi menggunakan Mamdani. Nah, jadi kalau dengan menggunakan Mamdani ini kita menggunakan tadi ini. Nah, ini dia nantilah dijelaskan minggu depan ya biar lebih paham. Yang penting sudah tahu apa yang harus kita lakukan kalau dengan menggunakan fazi itu ya. Nah, ini tahapan defazifikasinya. Jadi defazifikasinya ya menggunakan integral ya. Lumayan ya. Integral yang mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat ya. Integral. Nah, kemudian ini adalah proses defazifikasinya ya. Kita mencari nilai Z-nya. Sehingga hasil presentasi potensi penyebaran penyakit menunjukkan angka 60,2%. Nah, sehingga kategori penyebaran penyakit dengan pH dengan inputannya tadi 7,5, suhu 28, kelembaban 75, penyadaran matahari 35 adalah kita kan sedang. Nah, karena hasil dari defazifikasinya kan 60,25. Kita lihat di representasi ini pagi 60,25 itu masuk mana sih? 60,25 ini masuk sedang. Oke, masuk sedang. Nah, sehingga kita katakan bahwa penyebaran penyakit ya dengan inputan ini dikategorikan sedang gitu. Itu ya. Nah, ini gambaran dari implementasi sistem pakar ya, ini untuk menentukan derajat seberapa tingkah penyebaran penyakit tanaman seperti itu. Jadi bisa kalian implementasikan ya untuk proyek kalian ini, karena kan mereka sudah mencoba menggunakan climate changing dengan certainty factor, kemudian sudah mencobakan dengan ini bias ya udah juga. Nah, kita sekarang mempelajari dengan menggunakan fuzzy. Nah, kalian coba-coba gitu kan, enakan mana sih menggunakannya gitu. Oke, silahkan ya kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya bagaimana yang perlu kita perjelas kembali, silahkan. Silahkan.
Gimana? Sudah, maksudnya apakah bisa diikuti mengenai fuzzy inference system ini? Atau ada yang perlu kita ulangi kembali? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya artinya sudah bisa mengikuti semuanya ya. Nah, nanti minggu depan ya kita sudah membahas mengenai implementasi sistem pakar dengan menggunakan penalaran Dani dan Sugino ya, minggu depan akan kita bahas ya. Nanti PR-nya itu ada di minggu depan. Jadi kalian mengimplementasikan proyek kalian ke penalaran fuzzy inference system, apakah menggunakan Dani atau Sugino ya, terserah gitu. Nah, ini jadi kalian tolong kalian baca-baca, cari jurnal ya yang menjelaskan yang mengimplementasikan fuzzy inference system dengan menggunakan penalaran jadi ya Dani ataukah menggunakan Sugino. Nah, jadi minggu depan itu PR-nya ya. Nanti kalau sudah kita pelajari ya, jadi minggu depan itu materi kita adalah penalaran Dani dan Sugino. Nah, gitu kita ingin mengimplementasikannya. Jadi kalian tinggal pilih mau menggunakan Dani atau menggunakan Sugino gitu kan. Tolong kalian implementasikan kepada proyek yang sedang kalian bikin gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan kuliahnya. Tapi saya berharap kalian tetap membaca secara mandiri ya mengenai materi fuzzy inference system ini. Oke, sekian. Terima kasih. Nanti materinya akan saya share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya.